Kita belajar dari onta, betapa Nabi SAW mampu menunjukkan dengan semangatnya ketika ingin meminang seseorang, itu mampu menunjukkan dengan semangatnya, semangat ingin membahagiakan orang yang dipinang. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wa masjidil rasul, wa masjidil aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Islam merupakan agama yang sempurna, di mana seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dengan sedemikian rapinya. Hal ini tidak lain karena Islam datang dengan membawa kasih sayang dan juga rahmat bagi alam semesta. Di antara bentuk rahmat agama ini adalah mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap hewan-hewan yang ada di muka bumi. Prinsip mulia yang diajarkan Islam ini bahkan sudah ditanamkan jauh sebelum munculnya organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok penyayang binatang yang ada di seluruh dunia. Salah satu bukti kasih sayang umat Islam terhadap hewan dapat dilihat dari caranya memelihara hewan-hewan ternak dengan sangat baik, sehingga hewan-hewan ternak itu bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan umat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak itu terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Memelihara hewan ternak menjadi salah satu kegiatan penting yang sudah dilakukan umat Islam secara turun-temurun, dan karenanya hewan ternak dianggap sebagai salah satu harta terbaik yang sangat berharga dalam kehidupan umat Islam. Sahabat yang dicintai Allah, kembali kita datang ke peternakan onta ya. Beginilah suasana peternakan onta dengan ramahnya sahabat-sahabat kita dari Sudan, yang tadi sahabat-sahabat mungkin juga sudah melihat bagaimana keramahan sahabat-sahabat kita dari Sudan ini ketika menjamu para tamu yang datang untuk bisa menikmati susu onta ataupun ingin berfoto dengan onta ya. Saya teringat ketika berbicara tentang onta, teringat dengan satu sejarah yang dicatat oleh seluruh ahli sejarah ya, berkaitan dengan bagaimana dulu Nabi SAW ketika melamar Khadijah kala itu ya, ketika Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Nabi SAW, ketika Nabi dirasa berhasil melakukan misi perdagangan dari kafilah Khadijah menuju Syam, lalu ada sahabat Khadijah kala itu ya, sahabat Khadijah bercerita tentang pengalaman bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang kala itu juga belum menjadi Nabi, dan terlihat bahwa Khadijah ini raut mukanya menunjukkan bahwa Khadijah ini cinta dan suka dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabatnya ini bertanya kepada Khadijah, apakah engkau ingin menikahinya? Maka Khadijah mengatakan, apa mungkin Muhammad mau dengan saya? Banyak sekali gadis-gadis dari Quraisy yang kalau seandainya dia lamar, dia pun pasti akan setuju dengan Muhammad. Akan tetapi kalau kita lihat sejarahnya, justru sahabatnya ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kenapa engkau di usia seperti ini belum menikah? Maka Nabi SAW mengatakan, ma indi ma atazawwaju bih. Saya tidak memiliki sesuatu dari sesuatu itu yang saya bisa menikah. Lalu ditanya oleh sahabatnya, kalau seandainya ada orang yang ingin menikah denganmu dan menerima apa adanya engkau, bahkan dia bisa mencukupi kehidupanmu, apakah engkau mau? Lalu ditanya oleh Nabi kala itu ya, yang saat itu belum menjadi Nabi itu, siapa dia? Khadijah. Khadijah mau. Khadijah suka dengan Anda. Subhanallah, apa yang dijawab oleh Nabi SAW ketika mendengar nama Khadijah, maka Nabi SAW pun mengiyakan. Singkat cerita,
dari pernikahan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada Khadijah. Berapa maharnya? 20 ekor unta. Ya, 20 ekor unta. Unta muda seperti ini. Ya. Bukan unta kecil, bukan unta tua, unta muda. Artinya mungkin pada posisi yang sedang produktif-produktifnya. Kalau satu unta di sini sekitar 15.000 real, maka kisarannya ya kurang lebih sekitar 50 juta. Ini yang standar ya, 50 juta. 20 ekor berarti ada sekitar 1 miliar. Bayangkan sahabat. Nabi Muhammad SAW meminang Khadijah dengan 1 miliar rupiah. Padahal saat ditanya, beliau sungguh sangat tawadu. Aku tidak punya apa-apa untuk bisa melamar Khadijah. Dari sini satu pelajaran. Kita belajar dari onta. Betapa Nabi SAW mampu menunjukkan dengan semangatnya. Ketika ingin meminang seseorang, itu mampu menunjukkan dengan semangatnya. Semangat ingin membahagiakan orang yang dipinang. Ingin memberikan yang terbaik buat orang yang dipinang. Ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk orang yang dipinang. Dan ternyata terbukti dalam hidup beliau. Beliau mampu memberikan yang terbaik pada Khadijah. Beliau mampu memberikan yang paling berharga bagi Khadijah. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, keistimewaan unta adalah mampu bertahan hidup dalam cuaca ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan membuat tetap bisa melihat walaupun dalam keadaan tertutup. Hidungnya pun mempunyai pelindung khusus sehingga debu dan pasir tidak mudah masuk dan mengganggu pernafasannya. Unta biasanya meminum air hingga sepertiga ukuran tubuhnya hanya dalam waktu yang relatif singkat. Persediaan lemak seberat 40 kg yang ada di punuknya ini pun membuatnya mampu bertahan hidup selama 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Sebagai hewan padang pasir, unta juga bisa dijadikan sebagai kendaraan yang tangguh karena mampu melakukan perjalanan jauh meskipun dengan persediaan air yang sangat terbatas. Sahabat yang dicintai Allah, suhu di gurun pasir memang sangat mematikan. Hampir tidak ada hewan lain yang mampu bertahan hidup di tempat panas ini. Selain hewan-hewan yang diciptakan dengan kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya unta-unta ini. Gigi dan mulut unta telah dirancang untuk bisa memakan tanaman-tanaman gurun yang berduri tajam. Bagian dalam perutnya pun diberi kemampuan khusus oleh Allah untuk bisa mencerna hampir semua jenis tanaman yang tumbuh di habitat gurun. Bahkan kaki-kakinya pun didesain memiliki telapak yang lebar sehingga mampu menahan tubuhnya agar tidak tenggelam ke dalam pasir meskipun membawa beban yang sangat berat sekalipun. Dihitung aja deh, Bismillah. Dari video belakang marah. Sahabat yang dicintai Allah, kembali kita berkuda. Saya ingin satu hikmah yang bisa kita ambil dari berkuda ini, sahabat yang dicintai Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14. Ya, yang disampaikan kepada kita, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Bahwa manusia itu dijadikan indah dalam pandangan mereka, ya. Salah satu yang dijadikan indah dalam pandangan mereka itu apa? Salah satunya adalah al khailil musawwamah, ya. Sahabat yang dicintai Allah, saya ingin mengambil satu pelajaran dari sini bahwa ternyata dunia ini ada di antara dunia-dunia itu yang mampu menjadikan sesuatu yang melenakan manusia.
Maka dari itu sahabat, kita perlu waspada dengan dunia yang kita miliki. Bagaimana dunia yang kita miliki ini mampu untuk menjadi bahagian tangga menuju surga Allah, bukan melenakan. Bayangkan al-khailil musawamah seperti ini. Kuda yang gagah, kuda yang kuat. Akan tetapi banyak dari manusia itu yang dia ternyata terlena. Dengan apa? Terlena dengan dunia yang dia miliki. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Anbiya. Yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwa banyak dari manusia itu yang dalam keadaan terlena ya. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa hisab mereka itu sudah dekat. Maka sahabat yang dicintai Allah, belajar dari sini bagaimana kita mampu menjadi manusia yang tidak terlena dengan dunia. Menjadikan dunia yang kita miliki ini mampu menjadi sarana kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, selain unta, Allah juga menciptakan kuda yang sangat gesit, lincah, dan tangguh dalam menjelajah berbagai medan. Hampir seluruh bangsa di dunia telah menjadikan kuda sebagai kendaraan terutama untuk keperluan berperang. Allah Subhanahu wa taala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan seimbang sehingga mampu menopang pergerakannya ketika berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Bentuk lekuk tubuh kuda yang proporsional juga sangat nyaman untuk ditunggangi. Bahkan menurut hasil penelitian, mengendarai kuda bisa memberi efek yang sangat bagus bagi kesehatan punggung penunggangnya. Saat memacu kuda dengan melakukan lompatan-lompatan, maka tulang belakang si penunggang akan bergerak dan bersentuhan dengan satu sama lain secara harmonis, sehingga dapat merangsang saraf-saraf tulang belakang dengan optimal untuk menjadikan tubuh semakin sehat. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, salah satu hewan yang banyak ada di Madinah ini adalah kucing ya. Kalau kita berbicara masalah kucing, saya teringat dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebabnya hanya karena kucing. Udzibat imra'atun, ya, disiksa, diberikan azab fi hirratin karena masalah kucing. Habasat hatta matat. Apa sih sebabnya? Karena dia itu bahasa kita itu ngurung kucing ya, sampai dia mati. La hiya tarakatha, dia nggak bebaskan dia untuk makan dari tempat-tempat yang mungkin bisa dia cari, karena ini kan tidak harus dikurung, tidak harus dikasih makan tertentu, dia bisa cari jalan kemana dia bisa saja bebas, ya kan? Nah, ini kadang-kadang orang dia tidak tahu gitu, dengan dia mengurung binatang yang mungkin tujuannya untuk kesukaan. Tapi kita perlu tahu bahwa kalau hewan itu merasa tersiksa, sahabat, kalau hewan itu merasa tersiksa, karena ini kalimatnya itu habasat hatta matat gitu, dia kurung sampai mati. Nggak dia tinggal untuk bisa ngambil makanan, bebas untuk mencari minuman yang dia suka, tetapi justru dia biarkan saja. Maka sahabat yang dicintai Allah, ternyata hewan itu menjadi bahagian daripada cobaan kita juga. Hati-hati dengan hewan. Jangan sampai karena hewan kita tidak berikan haknya, justru kita mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita menjadikan hewan menjadi tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras bagi siapapun yang menyakiti kucing. Di antara hikmah yang terkandung dari memelihara kucing ini, mengajarkan kita akan kasih sayang dan juga mengajarkan untuk disiplin dan bertanggung jawab. Karena kucing butuh pemeliharaan yang baik, seperti dengan memberinya makan, memandikannya, atau bahkan membersihkan kandangnya.
pagi hari seperti biasa kalau di Tugu Jam seperti ini kita akan melihat banyak sekali burung-burung yang menyapa para jamaah ya. Dan kita juga akan melihat banyak sekali jamaah-jamaah yang dengan sukarela memberikan makanan kepada burung-burung yang ada di sekitaran posisi Tugu Jam ini ya. Ada beberapa titik ya, ada yang di sini, lalu ada yang di ujung sana, lalu ada yang di sebelah sana lagi yang mengarah kepada Gunung Uhud ya, di jalan ini. Terus lurus ke sana banyak sekali kita bisa jumpai burung-burung seperti ini. Saya melihat alangkah bahagianya ya, burung-burung ini bisa berdekatan, berdampingan dengan manusia dengan tanpa merasa takut ya, bahkan mereka senang karena semuanya memberikan makan kepada mereka. Dan ini sebenarnya yang bahagia bukan hanya sekedar burungnya loh ya. Bukan hanya sekedar hewan-hewan yang ada di sini ini yang bahagia, tetapi yang bahagia adalah manusianya yang memberikan makan itu. Loh, kok bisa? Bukannya yang mendapatkan makanan adalah burung-burung ini, kenapa kok yang berbahagia adalah manusianya? Nah, ini saya teringat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW menegaskan berkaitan dengan masalah yang seperti ini. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, bahwa orang-orang yang memberikan kasih sayangnya kepada siapapun, termasuk salah satunya kepada hewan seperti ini, maka dia akan disayangi oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ketika dia mampu memberikan kasih sayangnya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahman dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menegaskan sahabat, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, bahwa sayangilah apa-apa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Sahabat yang dicintai Allah, ternyata disinilah poin turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada hamba, ternyata ada tips juga bagi kita untuk bisa mendapatkannya ya. Salah satunya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dengan memberikan kasih sayang kita kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Kalau kita tadi belajar dari burung, orang memberikan makan kepada burung, lalu ternyata dengan memberikan makannya itu dia bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Ini bukan hanya sekedar pada hewan seperti ini saja, tidak. Ketika kita mampu untuk menyayangi mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayangi kita. Dan kalau kita lihat dalam teori normal manusia, ternyata memang benar juga gitu ya. Kenapa benarnya? Orang, misalkan dia menyayangi sungai ya, dengan memberikan haknya, tidak memangkas sungai, tidak dia gusur sungai sekedar untuk pemukiman dia jaga kebaikannya, maka Allah akan sayangi manusia yang ada di sekitar sungai itu ya dengan sungai itu. Bagaimana sungai itu mendatangkan kebaikan, bagaimana sungai itu menjadi sumber kehidupan, bagaimana sungai itu bisa membuat bahagia dengan pemandangan yang indah. Begitu juga sebaliknya kalau seandainya dia tidak menyayangi sungai itu, contohnya sungai dia kotori, sungai dia gusur, sungai dia sempitkan hanya sekedar untuk tempat tinggal dia, maka apa? Allah tidak akan turunkan rahmatnya dari sungai itu, bahkan Allah akan turunkan azabnya dari sungai itu. Sungai itu menjadi keruh, sungai itu menjadi kotor, bahkan sesekali sungai itu menjadi sumber bah dan banjir. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan dari sini ada satu semangat bagi kita, bagaimana kita mampu menjadi orang yang menyayangi Ar-Rahimun, menyayangi siapapun, sehingga yarhamuhumur Rahman, Allah akan menyayangi kita. Mudah-mudahan kasih sayang yang kita berikan kepada siapapun mampu untuk membuat kita mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah parasyut. Sahabat yang dicintai Allah, burung merpati yang banyak kita jumpai di Mekah dan Madinah tidaklah sama dengan burung merpati pada umumnya. Burung-burung merpati yang ada di dua kota suci ini punya warna yang unik, dan bulunya pun dihiasi dengan dua garis melintang, mirip pangkat seorang perwira dalam ketentaraan. Penduduk yang tinggal di tanah suci Mekah sangat menyukai kerumunan merpati liar ini. Mereka tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran burung-burung merpati yang biasa masuk ke dalam rumah-rumah mereka untuk mencari makan. Bahkan warga kota suci ini pun telah membuat kesepakatan untuk tidak menyembelih burung merpati jinak karena sudah dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Sebagian penulis sejarah Arab memperkirakan
bahwa burung-burung merpati yang berada di Mekah dan Madinah ini adalah keturunan dari sepasang merpati yang dulu pernah membangun sarang di depan gua tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Sahabat yang dicintai Allah, berdasarkan cerita yang kami dapat dari sebagian besar warga kota suci Mekah, burung merpati liar yang ada di sekitar Masjidil Haram ini sering terlihat terbang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, seolah-olah mereka sedang melakukan tawaf, seperti halnya jemaah haji ataupun umroh. Bagi sebagian orang, fenomena ini mungkin hanyalah kebetulan semata, tapi bila kita ingat kembali akan kekuasaan Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin, karena tidak ada makhluk di alam semesta ini yang diciptakan selain untuk bertasbih kepadanya, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Dengan demikian, burung dan juga hewan-hewan lain yang selama ini sering kita anggap remeh, ternyata juga bertasbih dengan caranya masing-masing. Karena itulah, sebagai makhluk paling sempurna yang dipilih untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sudah selayaknya kita menjaga dan memelihara kehidupan makhluk yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan memberikan perlakuan yang baik terhadap hewan-hewan dengan penuh kasih sayang. Demikian Poros Surga kali ini. Semoga ada banyak hikmah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.